Pagi hari, matahari mulai naik perlahan. Manusia mulai sibuk dengan dunia. Sebagian berangkat kerja, sebagian membuka usaha, sebagian mengejar rezeki. Namun di waktu yang sama, ada satu ibadah yang sering dilupakan. Padahal ia ringan, ia singkat, tapi pahalanya luar biasa. Sholat duha. Tapi di balik keutamaannya, ada satu hal yang jarang dibahas. Banyak yang mengerjakannya, tapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Bukan karena sengaja, tapi karena tidak tahu. Dan tanpa sadar, pahala besar itu bisa berkurang, bahkan hilang. Maka hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang keutamaan, kita akan bongkar semuanya. Waktunya, adabnya, kesalahan yang sering terjadi, dan yang paling penting, bagaimana menjadikannya ibadah yang benar-benar hidup. Sebelum kita lanjut, jika konten seperti ini bermanfaat, mengingatkan kita dari kesalahan, dan membantu kita memperbaiki ibadah, dukung channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe. Karena satu ilmu yang sahabat bagikan bisa menjadi amal jariyah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memberi kita kesempatan untuk beribadah di pagi hari. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan ibadah dengan sempurna, bukan hanya apa yang dilakukan, tapi juga kapan dan bagaimana melakukannya. Sahabat arus waktu yang beriman, mari kita mulai dari dasar yang paling penting. Apa itu sholat duha? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu pagi setelah matahari terbit. Namun, ia bukan sekedar sholat sunnah biasa. Ia adalah pengganti sedekah untuk seluruh tubuh kita. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap persendian salah seorang dari kalian terdapat sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan semua itu dapat digantikan dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, dalam tubuh manusia terdapat lebih dari 300 sendi, dan setiap hari semuanya menuntut sedekah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan, cukup 2 rakaat duha. Waktu sholat duha. Pertama, awal waktu. Dimulai setelah matahari terbit sempurna. Rasulullah SAW melarang sholat tepat setelah subuh. Tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari terbit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan, tunggu sekitar 15 hingga 20 menit setelah terbit. Kedua, akhir waktu, yakni sebelum masuk zuhur. 3, waktu terbaik. Rasulullah SAW bersabda, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, sholat matahari mulai terik sekitar jam 9 sampai dengan jam 11 siang. Ini disebut afdal waktu duha. Waktu yang dilarang. Pertama, setelah subuh. Masih banyak yang langsung sholat duha setelah subuh, padahal ini termasuk waktu terlarang. Kedua, sholat matahari tepat di atas. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah sholat ketika matahari tepat di tengah sampai ia tergelincir. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, saat matahari terbit dan terbenam. Ini termasuk 3 waktu yang dilarang secara umum. Sekarang kita masuk bagian yang paling penting yang sering terjadi tapi jarang disadari. Pertama, sholat tanpa ilmu. Banyak yang sholat duha karena ikut-ikutan tapi tidak tahu waktunya, jumlah rakaatnya, dan keutamaannya. Kedua, terlalu cepat dan terburu-buru. Sholat seperti kejar target. Padahal Rasulullah SAW bersabda, pencuri yang paling buruk adalah yang mencuri dalam sholatnya. Hadis riwayat Ahmad, yakni tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Ketiga, tidak khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Keempat, riyah, ingin dipuji. Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riyah. Hadis riwayat Ahmad. 5, melalaikan yang wajib. Ini paling berbahaya. Rajin duha tapi meninggalkan subuh. Para ulama sepakat, sunnah tidak bisa menggantikan wajib. Keutamaan sholat duha. Pertama, pengganti sedekah. Kedua, dicukupkan kebutuhan hidup. Rasulullah SAW bersabda, wahai anak Adam, sholatlah 4 rakaat di awal siang, niscaya
aku cukupkan kebutuhanmu di akhir hari. Hadis riwayat Ahmad. 3. Tanda orang kembali kepada Allah. Keempat, amal yang mendekatkan rezeki. Banyak ulama menjelaskan duha berkaitan dengan keberkahan rezeki. Sahabat Arsu Waktu yang beriman, masalah kita hari ini bukan malas ibadah, tapi ibadah tanpa pemahaman. Kita sholat, tapi tidak tahu maknanya. Kita bergerak, tapi hati kosong. Dan disitulah ibadah kehilangan ruhnya. Apakah kita sholat duha karena ingin dekat dengan Allah, atau hanya sekedar rutinitas? Apakah kita menjaga waktunya, atau asal melaksanakan? Kesimpulannya adalah, sholat duha adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Waktunya harus tepat, ada waktu yang dilarang, harus dilakukan dengan khusyuk, dan harus dijauhkan dari riya. Sholat bukan sekedar gerakan, tapi pertemuan dengan Tuhan. Dan pertemuan itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Sahabat Arsu Waktu yang beriman, jangan sampai kita rajin ibadah, tapi salah dalam melaksanakannya. Karena yang Allah nilai bukan hanya banyaknya, tapi benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.